Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Reza. Apalagi kita di Ngopi ASN edisi pelatihan kepemimpinan pengawas kelompok 4. Di sini kita udah hadir dengan saya Muhammad Reza selaku Kasubag Umum Kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Ada Pak Bowo dari Dinas Perhubungan juga sebagai Kepala UPT. Mas Bowo sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada Pak Irsam dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan. Bang Irsam sehat? Sehat. Pak Dan Reza. ini dia senior kita Pak Swadi dari Kacap Dinas Lingga. Sehat Pak Swadi? Mantap. Amin. Ya. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang video pelayanan publik digital di suatu desa. Ini luar biasa, Mas Bowo, Bang Irsam, dan Pak Swadi. Ya. Bahwasanya suatu desa sudah bisa melaksanakan pelayanan digital. Ya. Mungkin kita putar dulu videonya ya. Oke. Ya, silakan kita saksikan sama-sama. Sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah menerapkan sistem digital untuk berbagai pelayanan masyarakat, mulai dari layanan publik, perdagangan, pertanian hingga peringatan dini bencana. Warga desa pun merasa sistem ini sangat efisien dan sangat membantu. Inilah Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang telah menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor untuk melayani warganya. Dalam sektor layanan publik, Pemdes Kerandegan menciptakan layanan online di mana warga yang hendak mengurus keperluan surat menyurat seperti surat keterangan usaha, surat pindah, surat domisili dan lain sebagainya tidak perlu lagi datang ke kantor desa. Langkah ini membuat waktu menjadi efisien, di mana pemohon tidak harus bolak-balik ke kantor desa untuk membuat surat. Dampak untuk masyarakat yaitu untuk mempermudah pelayanan ya. Jadi kita bisa pelayanan mandiri, meminta surat menyurat itu dari rumah, terus meningkatkan efisiensi pelayanan juga, dan untuk kita juga bisa mengakses lewat jarak jauh, misalnya dari perantauan atau dari luar kota itu bisa mengakses selama dia itu warga Desa Kerandegan. Inovasi lain dari Desa Kerandegan adalah peluncuran chatbot AI yang siap melayani warga selama 24 jam penuh setiap hari. Melalui chatbot yang bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0822 4149 9890, warga dapat mengajukan berbagai pertanyaan seputar desa. Dengan sistem digitalisasinya, Desa Kerandegan telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerjasama yang baik, desa-desa di Indonesia mampu bersaing di era teknologi. Desa ini pun masuk 10 besar ajang desa digital Kementerian Desa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Putut Karangjati, Metro TV. Oke, kita udah saksikan sama-sama tentang Desa Kerandegan ya di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kalau kita bisa lihat dari video yang dimaksud itu, mungkin kita bisa jelaskan nih terkait dengan teknik komunikasi yang dilakukan mereka, tentang manajemen mutu yang dilakukan, manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatannya. Mungkin terkait dengan teknik komunikasinya, Mas Bowo bisa bantu jelaskan, Mas Bowo. Silakan Mas Bowo. Ya, kalau saya lihat dari apa yang sudah kita saksikan sama-sama tadi, bahwa kalau kita melihat dari perspektif komunikasi dalam pelayanan publik, itu menunjukkan bahwa komunikasi pelayanan publik mereka itu cukup responsif dan adaptif ya terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus urusan surat-surat menyurat. Mereka lebih efisien kan, dan dari segi waktu maupun energi orang nggak perlu capek lagi ke sana. Jadi orang-orang yang di luar desa pun selama dia masih menjadi warga, tercatat sebagai warga, itu bisa juga mengurus itu kan, begitu. Oke, berarti komunikasinya tidak harus langsung tatap muka Mas Bowo ya, digital ini ya. Benar-benar. Ini kreatif sekali ini. Mungkin kalau terkait dengan perencanaan kegiatan pelayanan publiknya, Pak Swadi bisa bantu jelaskan? Ya, barangkali kalau dari video yang sudah ditampilkan tadi, memang Desa Kerandegan ini memang yang luar biasa mereka. Karena mereka kan sudah masuk 10 besar ini. Di 10 besar ya? 10 besar dari Di Indonesia atau di Indonesia 10 besar. Di Indonesia 10 luar besar. biasa. Artinya bahwa kepala desanya ataupun kecamatan di sana ya memang cukup kreatif di dalam menyambut zaman globalisasi. Artinya mereka sudah siap dengan segala bentuk persiapan untuk dia sendiri secara pemerintah, laporan dari desa ke pusat maupun dari masyarakatnya ke desa itu sendiri. Betul. Artinya yang dipikirkan mereka kepada desa adalah efektivitas. Bagaimana proses itu memang berjalan luar biasa. Artinya memang data yang diperlukan oleh desa begitu cepat. Apalagi sekarang zaman digitalisasi seperti pemilihan umum segala macam. Nah itu kan butuh semua laporan cepat.
Maka ini sangat luar biasa bagi saya ketika desa itu diangkat menjadi 10 besar oleh kepala desanya itu. Begitu Pak Bos, Pak Reza kita nih. Berarti ini bisa jadi acuan kita juga ya. Ini istilahnya kalau bahasa sekarang nih no birokrasi kompleks nih. Ya, Nah, bisa Jadi langsung semua- digital semua nih. Semua dipangkas. Iya. Cuman kan begini, dengan kondisi begitu kan sepertinya kan butuh anggaran nih terkait dengan digitalisasi nih kan. Iya. Mungkin Pak Irsam bisa bantu jelaskan terkait dengan teknik penyusunan rencana kerja anggarannya, Pak Irsam? Ya. Kalau dilihat dengan Baik, kondisi Pak di video Reza. ini. Kalau kita lihat dari video ini Pak Reza, mereka di dalam melakukan penyusunan anggaran ini betul-betul selektif, tidak asal-asalan. Nah, di dalam penyusunan anggaran ini mereka membutuhkan satu data sebagai acuan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Real ya. Jadi anggaran yang sudah mereka alokasikan ini tidak sekedar formalitas, semata-mata murni untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, satu contoh dengan pelayanan sistem digital yang ada di video tadi. Secara biaya masyarakat jauh lebih hemat ya. Ya, Mungkin tidak pasti. perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pergi ke kantor desa. Pasti. Menunggu lama-lama antrian. Betul, Seperti itu ya Pak Irsam ya. Ya, efektivitas waktunya juga karena kalau di wilayah mereka itu kan jarak tempuhnya jauh, Pak. Kalau kita hitung secara waktu berapa banyak makan waktu, Iya. kemudian biaya juga. Iya, iya. Apalagi kalau yang di tempat perantauan ya Pak ya. Betul. Iya. Ada warga mereka di rantauan Betul. harus balik kampung untuk berurusan administrasi. Iya, dengan Ini kan digitalisasi. sangat luar biasa, betul-betul Tapi- terobosan luar biasa. Dengan kondisi yang begitu kan tentunya kan pasti kita butuh namanya manajemen mutu supaya ini kan tetap berkelanjutan. Iya. Standarisasinya tetap ada. Pendapat Pak Swadi gimana Pak tentang Iya. manajemen mutunya Pak? Kalau dari video yang saya lihat dan saya catat ini saya catat tadi bahwa memang bisa contoh lah dalam kepengurusan BUMD itu di desa itu. Nah itu kan tercatat data demografi di sana. Nah itu bisa langsung diakses oleh chatbot di sana. Chatbot ya? Chatbot ya mereka AI pakai ya? sistem Sistem AI. AI. Ya chatbot. Luar biasa zaman Jadi sekarang ya. memang jadi data yang diperoleh oleh desa atau kecamatan itu tidak miss informasi. Nah itu yang saya catat tadi bahwa itu bukan itu saja dari segi keluhan masyarakat itu cepat dapat ditangkap oleh kecamatan sehingga bisa dilakukan tindak lanjut perbaikan-perbaikan apa yang patut memang sesuai dengan aturan regulasi sebagai seorang Standarisasinya ada ya, Mas sebagai Wadi, ya? seorang Pak Camat atau kelurahan mereka akan cepat ini tangkapnya seperti apa seperti itu. Tidak itu saja saya lihat. Jadi dengan adanya data seperti digitalisasi seperti ini, itu tingkat pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat pun dalam mengadukan keluhan itu begitu besar. Aktif ya. Aktif. Jadi seluruh masyarakat Baliknya terima. tidak melihat kepada lapisan masyarakat sertifikasinya itu apakah dia kelas bawah, kelas menengah, semuanya itu mereka bisa mengadukan apa namanya Ya, tuh ya. yang ada di undang-undang mereka gitu. Jadi yang atas, yang bawah bagi lain lagi yang jadi semuanya bisa Saya tangkap. tertampung. Saya tangkap Tertampung maksud ya. Pak Swadi. Jadi itu dari segi perspektif manajemen mutu barangkali itu Pak Reza ya. Nah, kalau standarisasinya ada nih, pasti tetap kita harus berbicara tentang standar pengawasan nih, Pak Bo, Pak Swadi. Baik. Kalau menurut Pak Irsam, pengawasannya udah jalan atau belum nih, Pak? Kalau saya lihat dari sektor pengawasan ini mereka tidak berbicara tentang kelemahan, tetapi mereka berbicara tentang bagaimana melakukan pengawasan untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik, untuk ke depan. Itu kalau saya lihat. Ya. Nah, Jadi kalau sudah komunikasinya berjalan lebih efektif dengan digitalisasi, telah ada Manajemen mutu. manajemen mutunya, penyusunan anggarannya juga jelas. sudah jelas, pengawasannya juga berjalan, ya tinggal pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatannya saja. Iya. Jadi laporannya, evaluasi yang dilakukan itu supaya tetap berjalan secara optimal. Tentunya kan dalam perjalanannya kan pasti ada kendala-kendala. Cuman kalau saya lihat dengan yang sudah dilakukan Desa Kradegan ini sudah hampir sempurna lah kalau nggak mau kita katakan sempurna dan mungkin bisa dijadikan percontohan. Percontohan untuk ya. Apalagi bagi kita-kita yang terkait dengan pelayanan, misalnya di kami di Dinas Perhubungan dengan pelayanan di VIP kami, Pak Bowo dengan pelaksanaan pelayanan di UPT, Pak Irsam di pelayanan terhadap nelayan-nelayan. Sudah ada kelompok Maswas juga ya, Pak Irsam ya, di sana ya. Pak Swadi lagi, apalagi Di dengan pendidikan ya. program makan Presiden bergizi kita nih, gratis makan nih. bergizi Aduh, gratis memang nih. luar biasa data ini yang memang dibutuhkan pelayanan ya. di Kacap Disney luar biasa juga nih.
Terima kasih Pak. Oke, jadi saya rasa hasil kesimpulan kita nih dalam suatu pelaksanaan suatu kegiatan tuh tetap perlu namanya komunikasi yang efektif, Baik. adanya penyusunan anggaran yang berbasis akuntabel dan terukur, Betul. harus ada standar mutunya melalui manajemen mutunya dan dilakukan pengawasan serta pelaksanaan pengendalian kegiatannya. Ya.